Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu wa rahimah. Nah, ini ceritain nih. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Wasmuhu Abdullah. Namanya sebenarnya Abdullah. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Wa kana sahibus sir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nih Ibnu Mas'ud adalah pemegang rahasia Rasulullah. Nah, ini khadimnya Rasulullah nih Ibnu Mas'ud. Wa wasadah wa na'lihi wa tahuru fi safar. Dia itu yang ngurusin daripada urusan Rasulullah SAW, dari sendalnya, dari Rasul pengen mandi di dalam perjalanan. Nah, ini Ibnu Mas'ud selalu ngikutin. Wa kana khafiful lahmi. Nah, ini ciri-ciri Ibnu Mas'ud ini unik emang. Ibnu Mas'ud ini khafiful lahmi, orangnya kurus. Khafiful lahmi itu orangnya kurus. Qasiran jiddan, pendek banget. Qasiran jiddan, dia pendek banget. Kemudian nahwa zara'a, orangnya hitam. Udah kurus, pendek, hitam. Tuh Ibnu Mas'ud ciri-cirinya. Syadidul adamah. Ya, wa kana min ajwadin nasi sauban. Tapi dia punya pakaian tuh paling bagus. Dia selalu pakai baju tuh rapi, cakep gitu. Walaupun orangnya kurus, pendek, hitam, tapi pakaiannya dia cakep. Dia memantaskan pakaiannya dia. Wati bunna sarihan, dan nggak cuman pakaiannya doang yang bagus. Dia itu selalu pakai minyak wangi, sehingga rihan wangi itu kecium sama orang-orang. Tuh, jadi walaupun dia pendek, hitam, kecil, tapi pakaiannya bagus, sama wangi. Tuh, cakep tuh. Wakana daqiqus sakin. Nah, ini satu lagi, dan ciri-cirinya dia punya betis ya kecil. Sakin, dia punya betis kecil. Aghaza yazdani siwakan minal arok. Ketika itu dia lagi ngambil siwak arok, dan dia lagi jadiin dah, bahasanya lagi bikin siwak, ya kan? Dia dari kayu arok, dari minal arok, bikin siwak dari kayu arok. Fa'ajalat rihun takfau fadahikal qaum minhu. Kemudian kena angin sehingga kelihatan tuh betisnya yang kecil tuh. Betisnya lucu. Wallahu alam nih bentuknya kayak gimana, pokoknya sehingga para sahabat fadhahikal qaum, ada suatu kaum, ada orang-orang ngelihat betisnya terangkat tuh kan, dia pakai gamis keangkat. Nah, itu pada ketawa. Karena kecil ketawain nih. Padahal ada Nabi ketawain. Berani juga ketawain. Khodimnya Nabi diketawain. Nah, langsung tuh Rasulullah SAW sedikit agak kesel. Faqala Rasulullah SAW, lima tadhakun. Kenapa kalian pada ketawa? Kata lima tadhakun. Kenapa kalian pada ketawa? Faqalu, maka mereka berkata nih kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man daqatu sakit. Betisnya lucu, betisnya kecil. Jadi lagi ngecakin, lagi ngeledekin Ibnu Mas'ud. Betisnya lucu, kayak kita kan kalau lagi nongkrong tuh suka ngecakin deh, lucu banget kaki lu, gitu, ketawain tuh bahasanya. Langsung dibalas sama Rasulullah SAW, faqala wallazi nafsi biyadi. Ini biasanya kalau Rasulullah tuh kalau bersumpah itu pasti bahasanya wallazi nafsi biyadi, dengan nyawaku yang berada di tangannya. Kalau bahasa kita demi Allah gitu, wallazi nafsi biyadi, lahuma fil mizani asqalu min ufudin, katanya gitu. Dia bilang demi Tuhan gitu, bahasanya demi Allah, demi Tuhan. Sesungguhnya tuh lahuma fil mizan, kedua kaki Ibnu Mas'ud, kedua kakinya tuh kalau ditimbang fil mizan, di yaumil mizan nanti, asqalu min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Luar biasa ya, Masya Allah, lebih besar daripada gunung Uhud. Gimana enggak bercetar tuh Nabi yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong berarti udah bener. Kaget nih semua para sahabatnya, diam langsung muskut langsung. Nabi yang gitu kan, Nabi bersumpah bahwasanya nih kalau ditimbang yaumil mizan, kakinya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud waktu itu gunung paling besar di Mekah itu, di Arab itu paling besar deh. Wakana wakasun lauluj alai. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu? Ternyata dijelasin sama Rasulullah. Wakan wakasir lauluj. Karena Ibnu Mas'ud itu udah masuk kepada Rasulullah. Maksudnya dia udah deket banget sama Rasulullah. Wayamshi, dari perjalanannya dia selalu ma'ahu, bersama Rasulullah SAW. Jalannya sama Rasulullah. Wa amamahu bil asa, sampai di depan dia selalu bawa tongkat itu.
wa amamahu di depannya dengan tongkatnya dibawa tuh, wa yastarahu iza akhtasilu, kemudian dia menutupi ketika Rasulullah SAW mandi, itu Ibnu Mas'ud yang nutupin dengan kainnya dilebarin, ditutupin, dia nggak lihat kalau ada orang dan lain-lain. Luar biasa. Wa yuqazu iza nam, kemudian beliau juga nih, Ibnu Mas'ud juga yang membangunkan Nabi ketika lagi tidur. Makanya cukup tidurnya, yang berani bangunin Ibnu Mas'ud, karena memang udah diperintahkan nanti bangunin gitu, dibangunin pelan-pelan. Khodimin dah, benar-benar khodimin. Wa yalbasu na'lihi iza qama, kemudian yang memasangkan kedua sendalnya tuh, yang kedua sendalnya kepada Nabi, itu juga Ibnu Mas'ud. Ketika iza qama, ketika berdiri, dari pakaian yang disiapin juga beliau yang nyiapin. Semua ada tuh urusan Rasulullah SAW, dia yang megang. Fa iza jalasa adkhalahuma fi zara'iyah. Nah ini nih, ketika duduk Nabi Muhammad SAW ketika duduk, ya, adkhalahuma fi zira'iyah. Nah itu sendalnya itu didekep, bukan ditaruh. Jadi kalau Nabi habis majlis di mana gitu, datang ke suatu tempat, kemudian sendalnya diambil sama Ibnu Mas'ud, ditaruh di dadanya, nggak taruh di bawah, didekep. Kalau udah kelar, taruh lagi. Kalau kita kan taruh plastik, taruh pinggiran. Ini enggak, sendalnya didekep sama Ibnu Mas'ud. Magomnya tinggi di sini. Makanya disebut dengan sir Rasulullah. Pemegang rahasia Rasulullah ada. Jadi banyak nanti hadis yang keluar dari Ibnu Mas'ud. Tuh, makanya hadis-hadis yang sifatnya jarang orang temuin tuh ada di Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah SAW sering ngobrol berdua sama Ibnu Mas'ud. Ibnu namanya sering berdua kan khadimnya. Jadi rahasia-rahasia apaan tuh tentang yang hal-hal yang sifatnya nggak umum, itu banyak Ibnu Mas'ud dapetin. Tuh, kalau di saranya kita dapat di cerita begini. Kalau ini nggak dapat tuh deh. Gak dapat satu ya Ibnu Mas'ud. Wah ya Ibnu Mas'ud. Jadi riwayatnya begitu. Setelah kejadian itu baru Rasulullah SAW ngobrol duduk sama Ibnu Mas'ud. Itu sababnya begitu. Sabab kejadian itu hadis dari sini. Enak gak belajar kayak begini nih? Nah jadi enak. Jadi kita tahu riwayatnya. Jadi nggak serta merta hadis itu turun begitu aja. Di sini langsung Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah, dudukmu sebentar, ai minaz zaman lailan wa kana aw naharon, maksudnya duduknya sebentar ini waktunya kapan aja, mau malam mau siang. Jadi kapan aja dudukmu sebentar, di waktu malam kek, mau siang kek, ya kapan waktu, udah mau sore ya dudukmu sebentar, fi majlisil ilmi, di suatu majlis ilmu, di lafaznya halqatul alim, yang sifatnya halaqoh gitu. Kalau dulu kan, kalau majlis itu kan bikin halaqoh kan. Kalau sekarang enggak. Majlis itu orang duduknya banyak gitu juga disebut halaqoh. Pokoknya nuntut ilmu dah intinya gitu. La tamassu qalaman, walaupun enggak megang pulpen, wala taktubul harfan, walaupun enggak nulis huruf, khairul laka min idkin, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Wah, ini buat ngaji kuping nih, enak nih. Fuan Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, yaqul man masya ila halaqati alim kana lahu bikulli khudwatin mi'ati hasanah. Wih, dahsyat nih. Bersabda Rasulullah sallallahu, barang siapa man masya, yang berjalan, ila halaqah, ke suatu majlis orang-orang alim ya, ingat, ke suatu majlis orang-orang alim. Jadi majlisnya harus yang tahu nih, bukan majlis yang nggak ada sanadnya, bukan majlis-majlis yang gurunya nggak jelas dan lain-lain, tapi majlisnya ada majlis orang alim. Kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanatin, itu setiap langkahnya, bikulli khutwatin, setiap langkahnya dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Dahsyat deh. Kita ngaji datang ke tempat orang alim, setiap langkah kita itu 100. Nah ini dijelasin perjalanannya itu bisa jadi jalan, kalau naik mobil ya udah, berarti dalam keadaan dia naik motor, rodanya dihitung, mobil hitung, pokoknya langkahnya lah. Kalau ini kan khutwah, langkah itu bisa dikatakan perjalanan juga.
100 kebaikan. Fa ija jalasa indahu, kemudian kalau dia duduk nih, indahu di dekatnya, di dekat orang alim, berarti dia datang ke taklim nggak duduk belakang, duduk depan. Setidaknya dia pengen mendekat deh ke gurunya. Kebanyakan kan orang taklim maunya duduk ke belakang, senderan, ngaling sama gurunya. Itu yang salah tuh. Justru kalau kita ngaji, usahain tuh kita bisa kelihatan guru. Pandangan guru itu adalah pandangan Rasulullah. Dia pernah memandang gurunya dulu pernah memandang sampai pernah memandang Rasulullah SAW. Itu kah? Makanya kalau kita ngaji sama guru yang sanate nyampe kepada Rasulullah, pandangan guru kita sama dengan pandangan Rasulullah. Tuh dahsyat. Kemudian fa ija jalasa indahu wastama'a ma yaqul, kalau kita duduk di dekatnya dan mendengarkannya, ma yaqulu, apa yang dikatakannya, kana lahu bikulli kalimatin, dari setiap perkataannya itu menjadi kebaikan, satu kebaikan. Bikulli kalimatin, satu kebaikan. Aneh ngomong dari tadi berapa kata nih? Nah itu udah satu kebaikan tuh. Itu satu kata. Apalagi itu apa lagi? Nah itu satu kata. Berapa kata tuh yang kita dengerin? Kita udah dengerin, udah banyak banget kebaikan kalau orang datang ke majelis ilmu. Dari sini aja udah berceter. Kalau kita jelasin, kaza zikrun Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Nah ini dikeluarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada lagi nih keutamaan tentang menuntut ilmu, faqihun, orang faqih. Orang faqih itu di sini alim bi ilmi syariah. Orang faqih, dikatakan orang faqih itu adalah orang yang mengerti ilmu syariat, ilmu fikih. Ilmu fikih itu namanya sebut faqih. Wahidun mutawarri, satu. Maksudnya faqihun wahidun mutawarri, satu orang faqih yang mutawarri. Tahu mutawarri? Orang yang warok. Orang yang warok itu subhat aja nggak mau dikerjain, apalagi yang haram. Subhat aja dijauhin, apalagi yang haram. Satu orang faqih yang mutawarro, ya, asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahid. Lebih ditakutin sama setan, lebih ditakutin sama setan daripada 1000 orang abid, orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Lihat nih, orang abid yang bersungguh-sungguh, tapi dia jahil. Dia ahli ibadah, tapi dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak banyak tahu ilmu fikih. Dia hanya mengetahui, padahal nih di sini terus ingat wariin. Dia orang yang ahli ibadah, tapi jahil. Dia nggak ada ilmunya, tapi wariin. Dia nih juga warok juga. Itu padahal warok tuh. Apalagi yang nggak warok. Dia warok. Dia maksudnya dia ini orang yang nggak sembarangan juga. Dia menjauhi segala yang haram juga. Dia ahli ibadah yang menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jahil. Dia nggak mau belajar tentang ilmu sholat. Dia nggak mau belajar tentang ilmu fikih dah. Intinya fikih diabaikan aja. Dia maunya ya udah sholat yang wajib-wajib aja, yang sepengetahuan dia aja tentang sholat. Tapi dia nggak memperdalam, nggak memperbagus. Kan padahal sholat itu kan banyak kan keutamaan-keutamaannya. Nah dia nggak mau tuh begitu-begitu. Dia pokoknya yang penting gue ibadah, kewajiban gue udah selesai kok, gitu doang nih. Ini orang-orang yang nggak mau ngaji biasanya, tapi dia ahli ibadah. Dia menjauhi larangannya semua. Dia nggak mabuk-mabukan, dia nggak aneh. Itu tuh 1000 orang yang model begitu. Itu setan takut tuh. Bukan orang yang ahli ibadah yang selalu melaksanakan dosa-dosa, enggak. Nah ini kita terusin. Aitara kalau muharim ya, itu dijelaskan tentang sifat waroknya ya. Kenapa hal itu menjadi kayak gitu? Wazalika li anna syaitan kullama fathan baban 'ala nasi minal ahwa wa zina syahawat fi qulubihim bayyana al-faqih al-arif al-muqayyadah. Nah di sini hal itu disebabkan karena setan terbuka tuh pintu-pintunya dari manusia, atas manusia, yaitu dari hawa nafsu, dan kemudian wazina syahwat, yaitu keindahan syahwat, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Bayyanal faqih al-arif muqayyadah. Ini diketahuin oleh orang faqih al-arif muqayyadah, yaitu orang arif yang mengetahui tipu daya setan. Nah, kenapa orang arif, orang ahli fikih nggak pernah kena urusan begini? Karena dibilang diterusin nih, dijelasin fayansad dazalikal bab waj'alahu khaiban khasiran. Karena hal itu langsung ditutup oleh orang faqih. Ditutup
pintunya dan tidak menjadikan dia khaiban, lalai dan merugi. Khaiban. Jadi sia-sia tuh, nggak rugi dan sia-sia. Berbeda sama fi khilafil abid, berbeda dengan orang-orang abid. Orang-orang abid itu dia sibuk dengan ibadahnya, yaqtasilu bil ibadah wa huwa fi habail syaitan wala yadri. Padahal dia telah terperangkap ame jebakan setan. Habail syaitan. Dia terperangkap ame jebakan setan. Wala yadri, dia nggak tahu. Dia merasa dia paling alim. Banyak nih kita khawatir nih kalau ketemu sama orang-orang model begini. Dia merasa dirinya alim. Padahal dia kejebak. Dia biasanya model horor-horor tuh yang ngobatin ilmu. Dia merasa dia tuh ibadah dia udah bagus. Ini orang-orang yang model nggak mau taklim nih. Dia dikerjain aja tuh wiridan dia, ilmu hikmahnya dia dan lain-lain. Dia nggak mau berguru tuh ilmu fikih, dia nggak mau tuh, nggak apaan tuh dan lain-lain. Makanya orang-orang begini biasa fikihnya anjlok. Tapi dia rajin ibadah. Hal-hal yang dilarang dia nggak kerjain. Kemudian begini, kemudian nih orang dia nggak tahu, kan dijelasin sama orang Nabi, dia nggak tahu kalau dia masuk dalam jebakan setan. Tahu nggak salah satunya apa? Dia merasa nih bahasanya khodam, tahu khodam? Khodam, dia main cincin dah, bahasanya main cincin, main keris dan lain-lain. Dia ibadah, dia wiridan dah, dia nggak mau ngaji, pokoknya dia wiridan aja dah. Dia zikiran, dia merasa dia ibadah tuh zikiran ibadah. Dia merasa dia udah cukup lah. Zikiran aja dah, gue yang penting gak melakukan dosa dah. Di zikiran dia sholat wajib biasa. Tapi dia nggak tahu tuh rukun-rukun yang dan lain-lainnya. Cuma sekedar tahu aja gitu. Di zikiran, kemudian ketika suatu hal datang tuh orang berjubah putih, tahu gak? Disangka dia jadi alim kan? Padahal itu setan yang berubah jadi orang alim. Nah dia minta tolong sama itu jinnya khodamnya, itu udah salah. Tauhid itu udah salah deh. Dia bukan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi minta tolong kepada jin. Dia nggak tahu kalau itu jin. Dia merasa itu adalah wali, mbah siapa gitu. Karena penampilannya jubah. Penampilannya ini banyak orang ketipu. Dia merasa dia kasap, tahu karena dia dapat informasi dari khodam itu. Misalnya pengen tahu intel ngapain, dia cukup nanya tuh khodamnya. Dan dia orang-orang melihatnya, dia tahu tuh kasat tuh. Gitu. Dan dia ketipu tuh, dia masuk dalam perangkap tuh. Ini yang disebut dengan perangkap iblis. Dan dia merasa paling alim. Udah dah, menyesatkan itu semuanya tuh. Ya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Jundu yang ngikutin pengajian kitab ini. Dan sekarang Ane mau murojaah si Nabhani untuk membaca ulang kitab daripada Tanqihul Qaul. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.